Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terbilang banyaknya, tak terhitung jumlahnya. Walaupun kita gunakan ranting-ranting pohon sebagai pena, kita gunakan dedaunan sebagai kertasnya, kita gunakan air laut sebagai tintanya untuk mencatat dan menulis nikmat Allah, niscaya nikmat Allah tidak akan selesai dihitung semuanya. Terutama dan yang sangat utama adalah nikmat iman dan Islam yang lebih berharga dari emas, intan dan permata, lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Mudah-mudahan iman kita tetap terjaga sampai akhir menutup mata. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para hebat dan penegak sunnahnya, wabil khusus kita yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kelak di akhirat diakui sebagai umatnya dan akan memperoleh syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muballigh rahimahumullah. Pada saat ini atau pada pagi hari ini diberi amanah atau diberi kepercayaan untuk menyampaikan atau berbagi ilmu dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, kebetulan yang dipercayakan kepada saya adalah berbagi ilmu tentang tafsir. Kalau orang sudah dipercaya untuk ngajar tafsir, itu paling enggak pertama dia sudah wajib untuk bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Gak mungkin orang ngajar tafsir gak bisa baca Quran, itu gak ada ceritanya. Sedangkan saya belum pernah kuliah, tapi saya sudah menghatamkan kitab tafsir. Yang pertama pernah saya hatamkan di Kupang Tebak, di guru saya di Farid Abdul Muq di Kupang Tebak. Yang kedua saya pernah ke Pandeglang, kemudian juga di Cisaat, Sukabumi, Cibolang, Karet. Insya Allah ilmu tafsir pernah saya ambil di situ. Mudah-mudahan nanti saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Tapi tentunya karena ini ngaji terbatas waktu, apalagi ngomong Quran ya, yang terdiri dari 6.666 ayat, nggak mungkin akan selesai dikaji dalam tempo 1 jam. Paling nggak bisa 5 tahun baru beres. Nah, sebelum kita ngaji, saya biasa kalau pengajian di luar, sebelum kita mengawali kita ngaji untuk berharap syafaat dari Rasul, kita awali pengajian kita dengan sama-sama membaca sholawat.
Salawat yang biasa saya pakai, nanti saya bacakan dulu, nanti baru nanti kita sama-sama ya, biar ada ya wangi-wangi Rasulullah lagi mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina washabihi wal anbiya wal mursalin. Dia nyangkut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal anbiya wal mursalin. Sekali lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal anbiya wal mursalin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan syafaat Rasulnya kepada kita semua. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wamshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Muballigh rahimahullah. Tafsir atau kitab tafsir yang akan saya sampaikan atau saya bacakan atau saya kajikan pada pagi hari ini itu tafsir yang mendasar, tafsir yang standar lah ya. Tafsir yang akan saya bacakan ini adalah tafsir Jalalain. Jalalain itu kalau dalam bahasa Arab namanya bentuk tasniyah, artinya dua jalan ya. Jadi kalau sering dengar Jalalain, Jalalain itu apa? Jalalain itu bentuk isim tasniyah dari kata Jalalun, Jalalani. Kalau karena tingkah nasab dan tiga jar dibacanya Jalalain, artinya dua jalan. Sebab tafsir Al-Quran ini dikarang atau ditulis oleh dua orang ulama besar yang bernama sama-sama jalan ya. Jadi yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Nah, Jalaluddin Al-Mahalli ini adalah guru daripada Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang mana Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini mentafsir Al-Qur'annya dari surah Al-Kahfi sampai dengan kemudian surat An-Nas, lebih lanjut dengan surat Al-Fatihah. Tapi kemudian beliau meninggal dunia, lalu diselesaikan oleh murid beliau yang bernama Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Maka disebutlah tafsir ini dengan nama dua jalan. Sebab yang nulis adalah dua orang ulama besar, itu Syekh Muhammad Jalaluddin Ahmad Jalaluddin Al-Mahalli dan Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Itu sekedar informasi saja. Karena ini sebelum kita membahas secara besar
Apapun kitab itu namanya, kita harus kenal dulu depannya sebelum kenal dalamnya. Kadang-kadang orang ngaji, kamu ngaji kitab apa? Kitab ini siapa yang harus nggak tahu? Nah itu salah besar. Jadi sebelum orang mengenal dalamnya, batinnya, hakikatnya, maka dia harus terlebih dahulu mengenal zahirnya atau syariatnya. Maka kita ngaji ilmu syariat, kita rekor dari ngaji hakikat. Walaupun kalau Quran ya, kalau tafsir ini sudah mencakup segalanya, ya. Fikihnya nanti ada, tauhidnya juga ada, tasawufnya juga ada. Kalau namanya Quran itu mambahul, ya, namanya Quran adalah sumber dari segala ilmu. Baik ya Bapak-Ibu adalah sekalian, nanti kalau nanti agak terlalu mungkin agak serius gitu ya, harap dimaklum karena namanya ngaji tafsir kan gitu ya. Harus lebih rada dilindungi lah kan gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Kalau ngalogat Jawa utawi iki iku surah Al-Baqarah. Itu kalau ngalogat Jawa. Kalau Indonesia mah gampang. Ini adalah surah Al-Baqarah. Apa itu surah Al-Baqarah? Ini ya Bapak sekalian. Jadi nanti kalau kita ngajinya kok belum sampai tafsir sudah selesai ngajinya, ya kita sedapatnya aja. Karena memang pelan-pelan harus dari awalnya. Ya dari mungkin ada yang bertanya, kenapa kok yang dibahas surat Al-Baqarah tidak surat Al-Fatihah dulu? Ya karena memang tafsir Jalalain ini ya belakangnya Al-Fatihahnya dari belakang. Sedangkan di dalam depannya adalah surat Al-Baqarah. Maka saya bacakan adalah surat Al-Baqarah. Takutnya nanti nanya-nanya. Padahal nanti kan surat Al-Baqarah itu kan yang pertama adalah Al-Fatihah, yang terakhir adalah surat An-Nas. Tapi kenapa yang saya bacakan awalnya adalah surah Al-Baqarah? Biar tahu. Saya ulangi ya. Surah Al-Baqarah. Apa itu surah Al-Baqarah? Kalau secara bahasa yang namanya Baqarah itu adalah sapi wadon, ya sapi wadon itu sapi betina. Artinya surat Al-Baqarah adalah surah yang menerangkan tentang peristiwa penyembelihan sapi betina di zaman Bani Israil. Itu namanya surah Al-Baqarah. Lalu apa yang dikatakan dengan surat? Surat itu apa sih? Ini ada surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Apa yang dikatakan dengan surat? Wa suratu ta'ifatun minal Qur'an laha awalun wa akhirun. Yang dikatakan dengan surat adalah sekumpulan, ya, sekumpulan Al-Quran, sekumpulan dari Al-Quran, di mana dia memiliki awal dan akhir. Makanya ada surat yang paling banyak ayatnya dan surat yang paling sedikit ayatnya. Surat yang paling banyak ayatnya adalah surah Al-Baqarah. Sedangkan surat yang paling sedikit ayatnya surat apa? Surat apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar apa Al-Ikhlas? Al-Kautsar la inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cuma 3 ayat. Tiga ayat. Kalau Al-Ikhlas ada 5. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ya. Baik ya. Jadi surah adalah yang dikatakan dengan surat adalah sekumpulan bagian dari Al-Quran yang memiliki awal dan akhir. Itu namanya surat. Suratul Baqarah madaniyatun. Surah Al-Baqarah ikut madaniyatun, bangsa Madinah. Kenapa surat Al-Baqarah disebut dengan madaniyah? Sebab yang namanya Al-Quran itu nuzulnya, diturunkannya itu kebagi 2. Ada yang diturunkannya di Madinah namanya Madaniyah, ada yang diturunkan di Makkah namanya Makkiyah. Saya ulang ya,
Kalau ayat Al-Quran itu diturunkannya di Madinah namanya, ulangi, namanya Madaniyah. Maka gini ya, supaya jangan salah paham dengan saya biasa kalau ngajar seperti itu. Beda dengan ceramah. Kalau ceramah mah ngerti tangga, yang penting dalam amplop pulang, itu ceramah namanya. Tapi kalau ngajar mah paling tidak harus tahu nih yang diajari supaya kita tidak mau ngomong ya. Jadi yang dikatakan dengan Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan di Madinah. Sedangkan Makkiyah adalah ya surat Al-Quran yang diturunkan di Makkah. Itu menurut omongan kebanyakan ulama. Kebanyakan orang tuh ngomongnya seperti itu. Jadi takrif Madaniyah itu apa sih? Surat-surat yang diturunkan di Madinah. Makkiyah itu apa sih? Surat-surat yang diturunkan di Mekah. Akan tetapi Syekh Muhammad Shawi di dalam kitabnya Syarah Jalalain, saya bacakan juga kitabnya As-Shawi, dia beliau mengatakan ar-raji, menurut kaul yang unggul di antara sekian banyaknya pendapat atau kaul tentang takrif Makkiyah dan Madaniyah adalah annal Makkiyah ma nuzila, boleh dibaca nuzila, saya ke fi'il madhi majhul, boleh dibaca nazala fi'il madhi ma'lum ya. Kalau nazala artinya turun, sedangkan nuzila artinya den turunaken atau bahasa kitanya diturunkan. Jadi yang namanya Makkiyah adalah ma nuzila qabla hijrati walau fi ghairi Makkah, wal madaniyatu ma nuzila ba'dal hijrati walau fi ghairi Madinah. Saya ulangi ya, apa ya? Jadi takrif umum yang dikatakan Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan di Madinah. Lalu didengar, takut ya jangan salah paham nanti penyampaiannya ya. Sedangkan Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan di Mekah. Tapi yang paling pendapat yang unggul adalah yang dikatakan Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun bukan di Mekah. Itu namanya surat Makkiyah. Jadi surat-surat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, walaupun itu bukan di Mekah, artinya di luar Mekah, itu namanya Makkiyah. Sedangkan Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah, walaupun surat itu tidak diturunkan di Madinah. Itu qaul yang rajih, pendapat yang utama tentang takrif Makkiyah dan Madaniyah. Ribut paham? Paham betul? Paham tidak? Ya, paham mawar? Mapan ya. Jadi soalnya gini, takrif Makkiyah bukan kau nasi nakon. Makkiyah itu apa sih? Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun bukan di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan setelah hijrah, walaupun bukan di Madinah. Coba saya ulangi ya, ulangi. Apa yang dikatakan dengan surat Makkiyah? Jawab aja, yang ingat jawab, yang nggak diem aja. Surat-surat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun bukan di Mekah ya, walaupun bukan di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surat-surat Al-Quran yang diturunkan ba'dal hijrah, setelah hijrah, walaupun bukan di Madinah. Kalau pendapat umum kan Makkiyah adalah di Mekah, Madinah adalah di Madaniyah. Itu kan pendapat umum, tapi enggak rajih, enggak unggul. Dari sekian akwal ulama, itu yang unggul tadi yang saya sampaikan, bahwa yang dikatakan Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun bukan di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah hijrah, walaupun bukan di Madinah. Kayaknya mah paham kalimat ya kan?
Kalau mau nanti ngaji dapat 10 kali ya sudah kan gitu. Ilmu yang sedikit tapi didapat dengan ngaji itu lebih barokah, lebih manfaat daripada banyak tapi bukan dengan ngaji. Karena syarat-syaratnya ilmu itu harus ada mursyid, harus ada guru, Kalau kita membaca di Google walaupun banyak, kalau belum ada gurunya belum sah yang harus pakai ilmu. Itu kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, demikian mengatakan. Mi'atani, surat Al-Baqarah itu jumlahnya mi'atani. Kalau mi'atun 100, kalau mi'atani 200. Wasitun dan 6 au sab'un wasamanuna ayatan, atau 7 dan 80 ayat. Jadi surat Al-Baqarah itu Pak jumbo ya, jumlahnya berapa? 286 ayat. Silakan dibuka di mushaf Al-Qur'an, itu tertulis 286 ayat. Bahasa Arabnya mi'atani wasittun wasamanuna ayatan. Ada juga menurut qaul adalah 287 ayat. Ada juga qaul mengatakan 284, ada juga qaul mengatakan 285. Jadi kalau ditanya berapa jumlah surat Al-Baqarah, ada 4 akwal, ada 4 pendapat ulama. Yang satu mengatakan 284, qaul yang kedua 285, qaul yang ketiga 286, qaul yang keempat 287 ayat. Tapi umumnya adalah 286 ayat sesuai dengan mushaf Al-Qur'an yang ada ya. Itu umumnya 286 ayat. Kalimat surat Al-Baqarah ada berapa jumlahnya kalimatnya? Coba sing ngoro angkat sikilnya. Sikilnya sih. Angkat tangannya. Ada yang tahu? Kan tadi suratnya adalah ayatnya ya 286. Sekarang kalimatnya ada berapa? Tong-tong ini para fotografer ini YouTuber. Berapa ayatnya? Berapa kalimatnya? Oh iya memang wakil. Jadi kami hendak pusing-pusing ngamak hitung kalimat, tak dihitung duit, jadi kan gitu ya. Jadi kalau dihitung kalimat memang 6.221. Berapa? 6.221. Itu kalimatnya. Surat Al-Baqarah itu kalimatnya terdiri 6.221. Berapa? 6.221. Gampang bela 6221. Tapi lamun bela sabar mah bukan 221, tapi 212 lain ya. Saya gampang ingatnya kalimat itu 6.221 ya. Itu kalimatnya. Hurufnya berapa? Waduh, boro-boro kalimat pikir huruf ya kan gitu ya. Hurufnya 25.500. Coba kalau mau percaya hitungan. Kalau nggak percaya hitung, silakan aja ya. Itu jumlah kalimatnya 6.221, sedangkan hurufnya 2.000 berapa tadi? 25.500 ya. Jumlah apanya? Ini belum masuk ke tafsir ini, belum ini. Baru mukadimah. Tafsirnya mana nanti tahun depan kan gitu. Ya qalilan fasara katsiran. Kata ulama sedikit lama-lama banyak ya. Kalau kata guru saya kotrotan fasara sailan. Setetes lama-lama banjir kan gitu. Kotrotan fasara sailan, setetes lama-lama jadi banjir. Kalau kata peribahasa dikit lama-lama jadi asal istiqomah, asal kontinu. Karena sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi gak istiqomah. Apapun itu ya. Kita lanjut ya. Telepon bisa didengar suaranya?
Bisa ya? Gitu. Orang pusing kan? Enggak ngomong. Ya. Jadi kata ulama, pening, pusing karena ngaji itu mah dapat pahala. Tapi kalau pening gara-gara mikirin duit dapat dosa, itu bedanya. Tinggal pilih aja. Pening karena ngaji apa pening gak punya duit, terserah pilih aja. Karena pusing, aduh susah amat nih ngaji ini, dapat pahala. Maka sampai-sampai ulama mengatakan begini, Anda ngaji tapi nggak bisa-bisa, itu pasti lebih baik daripada Anda tidak ngaji walaupun bisa. Nyambung nggak? Anda ngaji tapi nggak bisa-bisa ngajinya, itu masih lebih baik daripada Anda tidak ngaji ujuk-ujuk bisa. Sebab apa? Lamun orang ngaji kayak negatif, lamun bisa si ngaji orang bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, setelah kita menyebutkan beberapa omongan tentang surat Al-Baqarah, artinya demikian, jumlah kalimatnya, jumlah hurufnya, jumlah ayatnya, diturunkannya dan sebagainya, sekarang kita mulai dengan nafsirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba bapak-bapak sama-sama baca isti'adzah. Nah, sebelum kita isti'adzah, saya tafsir lagi yang lain ya, tambahan. Ini belum masuk ke isti'adzah, ini ada keterangan. Faidatun qala Ibnul Arabi, suratul Baqarah fiha alfu amrin wa alfu nahyin wa alfu hukmin wa alfu khabarin. Menurut saya Ibnul Arabi, yang namanya surat Al-Baqarah itu kandungannya itu terdiri dari 1000 amr, 1000 nahi, 1000 hukum, 1000 khabar. Kandungan apa? Surat Al-Baqarah. Ya, kandungan surat Al-Baqarah itu terdiri dari 1000 amr. Apa amr? Perintah. 1000 nahi. Apa nahi? Larangan. 1000 hukum. Ya, kemudian 1000 khobar. Khobar itu apa? Berita umat yang terdahulu dan umat yang akan datang. Karena yang namanya Quran kan la raiba fi hudalil muttaqin ya. Jadi surat Al-Baqarah itu menurut Ibnul Arabi terdiri dari 1000 amr, larangan baik, perintah dikit ya kan? Laksanakan dulu perintah, imtisalul awamir wa jtinabun nawahi. Jadi ada 1000 amar. Amar itu perintah, 1000 nahi, 1000 larangan, 1000 hukum, 1000 khobar. Ingetin, amar, nahi, khobar, amar, nahi, hukum, khobar. Itu aja. Amar, nahi, hukum, khobar. Ya, apa? Amr, nahi, hukum, ini tambahan pengetahuan ya. Jadi surat Al-Baqarah itu terdiri kandungannya itu ada 1000 amar, 1000 nahi, 1000 hukum, 1000. Coba ulangin Ustaz. Amin. Yuk, silakan diulangin 1000 ya gitu. Terus kalau ditanya apa aja, bukan mengkonon begitu aja ya, terus pusing-pusing karena penjelasan juga kayak gitu ya kan. Yang jelas keterangannya adalah ada 1000 amar, 1000 nahi, 1000 hukum, 1000 khobar. Kalau disuruh perinci, I don't know, saya tidak tahu karena keterangannya hanya seperti itu. Jangan dibuat-buat, ulah ngaya-ngaya, jangan ngada-ngada. Jadi sebatas ini pengetahuan kita. Jadi surat Al-Baqarah ada 1000 amar, 1000 nahi, 1000 hukum, 1000 khobar. Kartun akan penyesalan. Idza quri'at fi baitin, apabila surah Al-Baqarah dibaca fil bait. Apa sih bait?
Bait itu ada yang melogat bait itu adalah rumah, ada juga yang melogat bait itu adalah bagian dari manzil, yaitu kamar. Oh berarti di dalam rumah, bagusnya di dalam kamar. Bisa jadi karena baitun itu bisa artinya rumah, tapi juga ada baitun di mana kamar. Jadi idza quri'a fi baitin lam tadkhulhu maradatu syayatin salasata ayyam. Apabila surah Al-Baqarah ini dibaca di dalam rumah, maka para setan-setan yang pada durhaka itu nggak bakal masuk ke dalam rumah selama 3 hari. Beres 3 hari? Anjing. Belum balen apa dibaca Al-Baqarah nih ya. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah idza quri'at fi baitin lam tadkhulhu maradatu syayatin salasata ayyam. Apabila surah Al-Baqarah itu dibaca di dalam rumah, berarti beres yang bacanya ya, dari bismillah sampai ujungnya tuh. Apa ujungnya? Ujungnya apa? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ujungnya surat Al-Baqarah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kalau kita baca surat Al-Baqarah, setan tidak akan masuk ke dalam rumah selama berapa? Ya, telung dina 3 hari. Ya, makanya dari Nabi ada rasa cuma pengen percaya mah gampang. Yang pertama biasain baca Quran, yang kedua biasain ngucapin salam, yang ketiga sering-sering sholat sunnah. Ini mah resep rumah pengen ada auranya mah baca Quran, kemudian ngucapin salam, kemudian sholat sunnah. Kita lanjut ya Pak ya. Fil kalami alal isti'adzah. Sekarang kita akan berbicara tentang yang bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini disebut dengan isti'adzah. Disebut juga dengan ta'awul. Apa? Ya, jadi istilah ini nih, ini disebut juga dengan isti'adzah, disebut juga dengan ta'awul. Apa lafaz isti'adzah? Kalau ini lah mengaji tafsir mah harus ngaji tajwidnya, nanti belajar ada qiraatnya dan sebagainya lah, banyak lah ya yang tafsirnya namanya gitu. Walafdu al-mukhtar, apa sih lafaz isti'adzah? Lafaz isti'adzah itu macam-macam, Bapak Ibu ya, lafaznya macam-macam. Cuma lafaz yang paling afdal yang dipilih oleh jumhur ulama. Siapa jumhur ulama? Gini, kalau kita ngaji ilmu fikih ada namanya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu siapa? Ada 4. Ya, Imam Hanafi, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ini mujtahid mutlak namanya. Nanti juga ada mujtahid fatwa, ada juga mujtahid tarjih. Nah, dari ketiga mujtahid mutlak tadi ya, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, kemudian Imam Malik. 3 ulama ini namanya jumhur ya, karena mereka 3 ini sepakat bahwa mengatakan lafaz isti'adzah adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz isti'adzah yang dipilih oleh ketiga imam besar ini ya, menurut Imam Hanafi, menurut Imam Maliki, dan menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini lafaz isti'adzah yang terpilih dan memang banyak dipakai oleh kita semua adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Ahmadu, sedangkan Ahmad, maksud di sini Ahmad bukan saya ya, bukan saya, tapi adalah Imam Ahmad bin Hambal ya, Imam Ahmad bin Hambal ya, karena ya tadi ya 3 tuh, menurut 3 ulama tadi Syafi'i, Hanafi dan Maliki ya, Maliki, Syafi'i dan Hanafi, itu lafaz isti'adzah adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti masih ada 1 nih mujtahid mutlak yang belum mengatakan. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, kenal dengan Imam Ahmad bin Hambal? Kenal enggak? Hah? Jangan kenal, kapan kebendakan yang dia.
bener lah ya gitu ya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal yang utama al-aula ayyakula a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, isti'azah yang afdal menurut beliau ya adalah a'udzu billahis sami'il 'alim. A'udzu billahis sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Coba sama-sama isti'azah menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya, ini kalau ada yang baca seperti itu jangan disalahin. Itu isti'azah juga benar menurut Imam Ahmad bin Hanbal. A'udzu billahis sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Maliki dan Imam Hanafi mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah karena di Quran dikatakan fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan karena di Quran dikatakan fasta'idz billah innahu huwas sami'ul alim. Yang jelas gini, isti'azah apapun bentuknya bila ada itu tidak masalah dipakai ya. Cuma kalau kita melihat umumnya kebanyakannya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah kita pakai yang umum aja. Sing biasa Pak Dinggo ya, orang sing aneh-aneh. Karena sing aneh-aneh maka timbul pertanyaan. Sing dikuli padahal ngaji mah ora wong kan. Ya kan? Padahal ngaji mah ora nyala-nyalakan bae. Makanya lamun ana sing beda aja gemek maneh. Apa gemek? Jangan buru-buru nyalahin orang. Ya kan? Karena mungkin kita belum ketemu kitabnya, ya kan, karena kita tuh banyaknya luar biasa. Ya, makanya sampai-sampai diingatin sama Nabi, ikhtilafu ummati rahmah, berbeda itu rahmat. Sudah mungkin itu jalan dia. Di masjid kadang-kadang ada yang bismillah nggak kedengar, jangan buru-buru nyalahin. Wah, itu orang nggak bismillah, sholatnya nggak sah. Jangan buru-buru nyalahin. Anda tahu nggak jalannya? Semua itu ada jalannya. Yang penting walaupun berbeda, tapi tujuannya sama-sama li tolabi ridho illah, untuk mencari ridho Allah. Oh ya, itu aja intinya, biar berbeda tetapi sama tuh tujuan. Aja gara-gara beda kayak kesongot sirapan primer kan gitu. Biar beda itu indah. Makanya saya pesantren itu dididik oleh guru, kita harus berusaha untuk mengerti dan saling memahami tentang perbedaan. Udah, karena berbeda itu indah ya. Sebab lamun rabi bapak-bapak kan pada kabeh ya, insya Allah mungkin dia juga ada jalan. Udah, apa yang kita yakini gitu kita jalani. Ketika orang berbeda ya biarin aja, karena punya jalan masing-masing. Biar berbeda, bineka tunggal ika. Jadi pemerintah ke bineka tunggal ika. Kemudian bismillahirrahmanirrahim ya, setelah kita isti'azah lalu kita bismillah. Apa hukum baca isti'azah? Kebanyakan para ulama membaca isti'azah sebelum baca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Sunnah. Apa sunnah? Kan sudah ngaji fikih. Fikih mau udah duluan diaji. Apa sunnah? Ya mungkin nanti kalau ada orang berbeda menerjemahkan arti sunnah itu begini, jangan perlu jalan-jalanin. Karena berbeda itu kadang-kadang jadi berbeda karena sudut pandang. Yang satu mengatakan bumi itu bundar, yang satu mengatakan bumi itu terhampar. Mana yang benar? Ya, yang benar mana? Ada sebagian mengatakan bumi itu bundar katanya, tapi sebagian orang juga mengatakan bumi itu terhampar. Enggak benar. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Kenapa beda? Tergantung dari mana kita memandang.
Ini kalau saya dekat pemandang bapak-bapak ini, kayaknya kan ada robot ini kan gitu. Tapi mungkin kalau dari jauh mungkin pada ganteng-ganteng tapi, ya kan gitu, ya kan. Maka ada namanya muka gunung, ngerti muka gunung? Muka gunung itu lamun parang kayaknya romot, tapi lamun atau kayaknya kan ganteng, kayaknya bagus. Itu muka gunung. Tapi jangan sekarang mah jangan tertipu dengan foto ya, hati-hati. Sebab foto bisa diedit. Mending langsung ngelihat orangnya ya daripada lewat foto, karena foto kadang-kadang bisa diedit, sing keseng menjadi putih bisa. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi isti'adzah itu menurut ulama kebanyakan adalah mengatakan sunnah, tapi ada beberapa ulama yang mengatakan wajib. Tapi jumhur ulama sudah baca Quran itu dianjurkan agar membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi gini Pak, beda baca Al-Quran di dalam sholat dengan beda baca Quran di luar sholat. Kalau kita baca Quran di luar sholat, kapan itu dikuatkan? Ya kita kuatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dikuatkan. Tapi kalau di dalam sholat, jangan dipedaskan, cukup disirrikan, dipelankan saja. Misalnya kita ingin membaca surah Al-Fatihah, tetap kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, tergantung nanti sholatnya. Kalau mazhab Syafi'i, bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dikuatkan ya. Nah, jadi isti'adzah itu secara umum hukumnya sunnah. Tadi apa di sunnah? Belum diterangin, kita lihat. Apa sunnah? Sunnah itu kalau menurut ulama fikih, bukan menurut ulama tauhid ya. Beda nanti pandangannya. Menurut ulama fikih yang dikatakan dengan sunnah adalah sesuatu amalan yang apabila kita kerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan jangan bilang tidak apa-apa. Kalau orang bilang sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa, kapan kan meningkat iman kita? Itu mah tarifnya anak SD. Kita itu sudah mahasiswa semua di sini. Yang dikatakan dengan sunnah adalah sesuatu yang bila kita kerjakan dapat pahala, dan bila ditinggalkannya cak Sunda nama sayang. Itu namanya sunnah. Ya, jangan nggak apa-apa aja. Itu mah anak SD kayak gitu mah. Ya. Model kita harus ditingkatkan. Sunnah adalah dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan sayang kalau ditinggalkan. Makanya sampai Nabi mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar subuh itu masih lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Betul enggak? Padahal sunnah, tapi coba lebih baik dari dunia dan segala isinya. Berarti enggak salat subuh enggak apa-apa ya? Enggak salat subuh enggak apa-apa ya? Padahal lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Oke ya, kita tingkatkan ya takrifnya ya. Kita tingkatkan definisinya. Yang tadi dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, itu definisi menurut anak SD dan SMP. Menurut orang yang SMA dan kuliahan dan kita semua, nih yang kita pakai sunnah adalah dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan sayang. Karena memang namanya keuntungan ribun, keuntungan itu ada pada pekerjaan sunnah. Tapi ingat, kita tidak akan mendapat keuntungan dari sunnah apabila kita tidak mengerjakan yang wajib. Sebab yang wajib adalah modal ya, yang wajib itu modal. Gimana kita pengen dapat untung kalau nggak punya modal? Pokoknya yang punya modal kadang-kadang rugi dagangnya, benar orang. Makanya kalau orang pengen dapat keuntungan sunnah, benerin dulu yang wajib, beresin dulu yang fardu. Model sholat Idul Fitri, orang sholat subuh atau ini dulu ganjaran, ya kan? Ya, balik modal ibadahnya. Nanti balik modal keluar salat subuh ya. Nah, lanjut bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tadi isti'adzah. Belum tafsirnya belum ya? Belum. Alif lam mim belum keluar. Nih saya mau nanya nih Pak.
kurungu suara apa? Kurungu suara apa? Suara saya, Pak. Oh, suara ayah. Ih, nanti ngaji dengan begini. Astagfirullahaladzim. Aduh. Itu kita mengenai ini. Karena saya ini, suara ayah. Berarti perlu ditakar lagi di ngajinya. Iya biar ayah. Yang benar keinjak beling apa diinjak beling apa ngijak beling? Yuk biarin aja lah. Keinjak beling. Kalau keinjak beling itu Pak artinya beling injak bapak. Keinjak beling namanya. Salah berarti. Saya tiga pertanyaan nih. Keinjak beling, ya, ngijak beling apa? Satu lagi apa? Ngijak beling, yo. Ngijak beling. Kalau ngijak beling itu PA namanya. Udah tahu beling diinjak. Injak. Tahu PA? PA apa? Apa PA? PA itu pendek akal. Dengerin nih. Keinjak beling salah, karena kalau keinjak beling berarti beling yang injak kita. Salah ya? Salah. Nginjek beling juga salah, itu sengaja. Udah beling diinjak sih sama bego kan gitu. Jadi yang benar apa? Kira-kira yang benar. Kalau nginjek beling juga salah, keinjak beling juga salah, yang benar beling keinjak itu yang benar. Tahu beling nyambung ada. Nah ini kalau sudah ngaji Johar Makmun nanti nih ilmu balaghah nanti dimakan gitu ya. Beling keinjak, paham nggak? Nggak, jangan lanjutin nanti mau pemainkan gitu. Kita lagi ngaji nih ya, jadi tahu ya. Cuma kan karena gini, kalau orang ngaji Quran itu pasti kaitannya dengan ilmu bahasa Arab, ya, ilmu qiraat pasti kaitannya ke situ, ya. Nanti ada mana hakiki, mana majazi dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafal a'immah fi qaulil basmalah. Karena juga sampai jam berapa? Batasnya sampai jam berapa? Jam 7. Jam 6. Wih, jam 8 wih. Atau mau pipin dulu dong kita nih jam 8. Ikhtalafal a'immah fi qaulil basmalah min al-Fatihah wa ghairiha. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini Bapak-bapak sekalian, saya mau nanya, ada berapa hurufnya? 19. Wih, pintar sampai ya. Ya nulis ngitung kayaknya nulis ancer-ancer. Kayaknya sebelum tadi udah mikir berapa ini. Ya 19 jumlahnya ya. 19 huruf. Nah, hukum membaca basmalah ini ulama berbeda pendapat, ya, berbeda biar tahu jalannya. Apakah basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Apakah termasuk juga dengan surat-surat yang lainnya apa bukan? Menurut Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama, Bismillahirrahmanirrahim adalah awal dari surat Al-Fatihah dan awal daripada semua surat-surat selain Al-Fatihah. Ada berapa Pak? Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis di Al-Quran ada berapa? 114. Hah? Yakin? Kenapa? Ada dia Ayo, nah ini nih mau lagi gudur ya. Sing sini 114, sing sini 113, ini sing bener ini. 114 ya. Alasannya? Ada satu di surat Al-An'am. Ya udah, sebetulnya menyebutkannya benar ya. Jadi kan surat Al-Quran itu ada 114. Semua awal surat itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Siwa, ngerti siwa? Siwa itu selain. Siwa Baro'ah, selain daripada surat Taubah. Nah surat Baro'ah, surat Taubah itu tidak tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka kalau melihat ayat surat-suratnya ini ada 113. Tapi dulu di dalam surat apa tadi Pak? Hah?
Yang betul surat An-Naml Pak, bukan Al-An'am. Surat An-Naml ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu di surat An-Naml ya, bukan apa tadi? Al-An'am. Surat Al-An'am juga nggak ada, adanya surat Al-An'am. Ya udahlah, nggak apa-apa, mending salah daripada dia. Kita kan menung kita gitu, isu kita lebih baik kan gitu ya. Adalah, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu menurut Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama, setiap kita mengawali surat yang pertama ya, awal surat itu wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apapun. Oh, tanda-tanda. Ya Kang Haji, ini jam 6 kurang 10 kayaknya sampun ya. Apakah gua terusakan sampai jam 6? Jadi nggak usah ada pertanyaan lah ya. Nggak usah, lanjut aja ya. Iya, pusing amat akan seragam terus jawab. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah awal dari semua surat ya, selain surat Baroah. Makanya surat Taubah itu haram hukumnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Surat Taubat itu Baroah dan seterusnya itu Pak, kalau kita mau membaca surat Taubat nggak usah Bismillah ya, hukumnya haram. Menurut sebagian ulama bukan haram tapi makruh. Ya sudahlah, satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh. Intinya mengawali surat Baroah tidak usah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ya wis kalau Bismillah ya, pusing-pusing amat kan gitu ya kan. Alif Lam Mim. Nah, baru kita memasuki ayat yang pertama apa kedua? Pertama apa kedua? Bukan. Yo, ini sing bener iki. Karena juga jadi sing pertama sing lor ke Alif Lam Mim iki. Ya, dua-duanya benar. Kalau Anda menghitung basmalah itu satu daripada ayat, berarti Alif Lam Mim adalah ayat yang kedua. Konon begitu. Empat. Alif Lam. Coba ya. Satu alif, dua lam, tiga mim. Berapa? Empat. Ini ada 3 huruf, cuma dari bi ghairi maddin, tidak ada mad. Jadi cepat, alif, jangan alif. Nah, bacanya cepat, alif. Kemudian lam. Tuh, lihat tulisannya nih, lam. Ini ada huruf mim mati. Tuh, lam, mim mati ya. Kemudian di situ ada mim. Maka mim dengan mim diidghamkan, maka namanya berbeda nanti. Yang alif enggak ada ematnya, yang lam ini namanya mad lazim musaqqal harfi, mim mad lazim mukhaffaf harfi. Ngerti ya? Si ora nih lam itu kan dipanjang itu lam, nanti ada mim mati nih, nanti mimnya jadi mim ketemu mim maka diidghamkan alif lam tuh mingkem tuh ya, lam baru mim, jadi alif tidak ada mad, sementara lam itu namanya mad lazim musaqqal ulangi, mad lazim musaqqal harfi. Kenapa? Karena terasa ada di huruf Al-Quran. Sementara mim mad lazim mukhaffaf harfi. Udah dikit-dikit yang penting nyambung, karena kita ngaji tafsir ya otomatis sedikit banyak kita harus tahu tentang ilmu tajwid ya. Malum ya Pak ya. Kalau ini nggak membaca bantar rukun sholat karena itu jelas enggak dibicarakan di sini mah ya kan gitu. Jadi lam itu namanya mad lazim, sama-sama mad lazim musaqqal
harfi, atau ada yang sebut mad lazim harfi musaqqal. Getoh gawe itu sama aja, beda penyebutan aja. Mad lazim musaqqal harfi, mad lazim harfi musaqqal yang lamnya, sementara mim mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim mukhaffaf harfi. Coba Pak, kita baca sama-sama alif lam mim dengan bacaan yang benar. Yos. Saya kok saya sih siji loro telu alif lam. Wah, kurang mingkem ini. Alif lam. Tuh ada mingkemnya. Apa mingkem bahasa Indonesia? Mingkem kan apa? Hah? Mingkem sama aja ya? Iya kan mingkem tuh bener atau terkatup. Jadi cangkemnya muridnya mingkem. Bukan Indonesia itu mah. Iya maknya mingkemnya gini nih supaya paham aja ya, terserah sih nanti paham lah ya. Alif lam. Tuh, gitu tuh lama tuh. Digunakan, didengungkan. Lam mim. Ini wajib, nggak boleh kurang dari 6 harkat. Sebab namanya mad lazim. Sebab nanti tingkatan mad itu ada yang jaiz, ada yang wajib, ada yang lazim. Ini lazim, berarti mesti 6 harkat. Tidak boleh yang namanya apa? Di qasar 2 harkat. Ya, yuk sama-sama. Ini kalau bapak-bapak bertanya, yang namanya ilmu Al-Quran itu kan harus ada sanadnya. Mungkin bertanya, saya nih belajar langsung dari abah saya, Abah Haji Samsuri. Saya langsung belajar dari beliau ilmu Al-Quran. Beliau pernah belajar di Banten di Kiai Haji Soleh Makmun, ya, di Soleh Makmun. Nah, Kiai Haji Soleh Makmun itu sanadnya kepada qiraat Imam Asim. Tuh kalau kalian tahu, Imam Asim itu adalah perawi daripada Imam Hafiz. Maka saya ada sanadnya dari orang tua saya pun ada sanadnya langsung. Ya, insya Allah ya, jadi nggak sembarangan ngaji. Ada ini apa urutannya gitu. Jadi saya langsung dari abah, orang tua. Abah itu pernah belajar di Banten, pesantren Soleh Makmun, pesantren Al-Quran. Nah, Soleh Makmun itu berurutannya dengan qiraat Imam Hafiz yang diriwayatkan oleh Imam Asim. Ya gitu ya. Jadi bukan apa-apa. Bisa sih di sing ngaji nih. Saya nggak sembarangan. Saya juga ngaji. Insya Allah yang saya sampaikan ini ada yang tanggung jawab gitu ya. Jadi apa mau kan? Alif tidak ada harkat, lam 6 harkat, namanya mad lazim musaqqal harfi, sementara mim itu 6 harkat juga namanya mad lazim muhaffaf harfi. Itu. Nah, ini alif lam mim Bapak Ibu sekalian. Ini namanya ayatun mutasabbihatun. Apa? Ayat mutasyabbihah. Karena kalau ayat Al-Quran itu ada muhkamah, ada mutasyabihah. Apa muhkamah? Ayat muhkamah itu adalah ayat yang tidak bisa dipahami zahirnya secara langsung. Ya, itu namanya ayat mutasyabihah. Tapi kalau ayat muhkamah adalah ayat yang bisa langsung dipahami zahirnya. Maka kebanyakan ahli tafsir itu tidak mengartikan alif lam mim, sebab ini ayat mutasabihah. Ya, maka mereka di Quran pun nggak ada terjemahnya. Ada terjemahnya nggak di Quran? Nggak ada. Kenapa? Sebab alif lam mim termasuk ayat mutasabihah, ayat yang hikmahnya atau inti maksudnya la ya'lamu illallahu, tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah. Tapi ada yang mentakwil. Ada di antara ulama-ulama hikmah itu yang mentakwil alif iku Allah, lam iku latif, sementara mim iku majid. Jadi ketika bilang alif lam mim seakan-akan kita bilang Allahu latifum majid, akan-akan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu takwil. Tapi lebih baik nggak usah lah, ya kan, lebih baik menjaga daripada kita nyasar. Maka cukuplah Allahu a'lamu bimuradi, Allah yang lebih tahu dengan maksud alif lam mim. Nah, alif lam mim ini adalah merupakan disebutnya pawati uswah.
pembuka surat Al-Quran yang dibacanya itu berdasarkan huruf hijaiyah. Jadi dibacanya per huruf. Ada berapa semuanya? Semuanya di dalam Al-Quran itu huruf-huruf yang dipakai itu jumlahnya kurang lebih ada berapa? Sekarang saya tanya, 28 dibagi 2 berapa? 14 tak? 14 apa 18? Coba saya ulangi. 28 dibagi 2 ya. 14 ya. 14 betul ya. 28 dibagi 2 berarti 14. Nah, berarti huruf-huruf yang dibacanya berdasarkan abjadnya bang, pemayak, mim, dibacanya per huruf ya, bukan berdasarkan harga. Itu semuanya ada 14. Nah, 14 huruf ini ya, ini nanti kita ingat tadi karena kita masih alif lam mim ya, biar ngerti dulu sedikit. Nah, 14 huruf ini disingkat dengan kata apa? Silhu suhairo man kotoraka. Coba. Silhu suhairo man kotoraka. Ulangin. Silhunya doang. Silhu suhairo. Coba. Man kotoraka. Bukan kutuaka, kotoraka. Ya, coba. Sil suhairo man kotoraka. Coba yang bisa, Bapak. Saya nanya dulu, yang bisa satu aja. Angkat tangannya. Nanti kalau bisa saya upahin, bener ini mah. Itu kalau upah saya nanti ada lebihnya tapi nggak bercanda. Ada. Ini yang masih muda nih. Silakan. Alhamdulillah otaknya masih cerdas. Silhu suhairo man kotoraka. Coba bareng-bareng. Nih, silhu itu sin, lam, ha. Silhu ya, sin. Nanti hitung ya, hitung ini nanti nih. Sin, lam, ha. Berarti berapa? 3. Coba ingetin 3. Benar kan 14. Selanjutnya suhairo. Ya, sin itu bukan sin tapi sod, lam, ha ya. Suhairo, sin, ha, iya, ro, alif. Berapa? Wong iki suhairo 8. Iya bisa aja marah kan gitu. Semangat. Iya semangat. 5 ditambah 3 lah 8. Silhu suhairo. Man berapa? Masa 3 man? Mim karena nun. Langkah alif langkah. Gak ada papan bohor sih, gak ada papan bohor sih ya. Man itu mim sama nun, berarti 2 tuh. Jadi berapa? 10. Man kotoraka. Berapa? Karena sudah Haji juga mengingatkan bahwa 136. Kita ingetin dulu sebelum kita tutup. Silhu suhairo man kotoraka. Ini maaf ya, saya tes dulu satu-satu. Yang sudah bisa berulang. Dan segala demikian semoga hikmah dan manfaatnya. Yang kita tahu jadi tahu, yang sudah tahu tambah tahu. Amin.